kelahiran 2005 yang akan kita bawa ke Asian Games. Pemain-pemain ini berkat diskusi yang kami lakukan dengan semua pelatih klub, dan pemain-pemain inilah pemain-pemain yang kami inginkan. Dan alhamdulillah, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus mengenai timnas U24 yang akan berlaga di Asian Games. Nah, mengapa ini U24? Karena memang rata-rata pemain Indonesia ini yang maksimal di Asian Games ini 24 tahun, dan memang Indonesia saat ini mengirimkan banyak nama di situ. Seperti ada sosok Egy Maulana Fikri yang masih bisa tampil dan juga sekaligus mengisi kuota pemain senior. Kemudian ada Rahmat Irianto dan juga Andi Setio yang memang di situ adalah pemain senior di timnas. Dan kita melihat bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin di sini akan saya bahas ya, mengenai peta kekuatan musuh kita. Ini sebagai acuan nantinya agar nantinya kita bisa melihat sebenarnya seberapa besar kekuatan musuh kita ini. Ada tiga, yakni Kyrgyzstan, kemudian China Taipei, dan juga Korea Utara. Nah, lawan-lawan inilah yang akan saya bahas dan saya akan bandingkan bagaimana peta kekuatan ketika akan melawan Indonesia. Jangan lupa teman-teman ya, untuk membangun channel ini silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Kalian juga bisa mengikuti di follow Instagram saya ya teman-teman, di bawah ini kalian juga bisa langsung follow. Oke, kita langsung saja teman-teman masuk ke pembahasan ini. Lihat di tanggal 19 nanti ya, ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, yang akan disiarkan langsung oleh RCTI. Di sini saya melihat Indonesia akan bertemu dengan Kyrgyzstan. Kemudian dilanjutkan China Taipei di tanggal 21 itu jam 14.30 di RCTI juga. Kemudian untuk di minggunya tanggal 24 kita baru bermain melawan Korea Utara di jam 14.30 juga di Zhejiang Stadium China. Nah, tentu ini menjadi hal yang sangat patut kita tunggu ya, bagaimana persiapan, karena kita ketahui bahwa Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Safri ini memang minim sekali persiapan, karena memang agenda timnas itu sangat berbenturan. Dan alhamdulillah menurut saya kita masih bersyukur karena kita masih memiliki sosok seperti Rizky Ridho, kemudian Egy Maulana, kemudian Hernando Ari. Nah, di sini langsung saja teman-teman saya akan masuk ke peta kekuatan timnas musuh kita ya. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai Kyrgyzstan terlebih dahulu. Nah, skuad Kyrgyzstan di sini menurut market value itu 50,84 miliar. Ini adalah skuad yang memang dimiliki oleh pelatihnya yakni Maxim Lisitin. Nah, di sini saya melihat bahwa ada beberapa pemain yang memang sangat berbahaya ya. Di sini seperti strikernya ya, yakni Rizkeldi Artakhayev, ini juga dibawa oleh ini teman-teman ya, Kyrgyzstan. Kemudian saya melihat juga seperti kipernya yakni Sultan Chomoev, ini juga dibawa teman-teman. Dia saat ini juga sudah memiliki caps bersama timnas senior Kyrgyzstan yang juga saat ini bermain di liga lokal bersama FK Dordoy Bishkek. Kemudian ada beberapa nama ya yang memang di sini juga dibawa seperti Christian Brautsman. Nah, ini adalah salah satu pemain keturunan yang saat ini bermain di klub FK Abdit Antakan di Liga Turki, dan ini pun juga bisa menjadi acuan nantinya karena memang Indonesia saat ini tidak bisa turun dengan kekuatan penuh, tetapi ya walaupun tidak menggunakan kekuatan penuh menurut saya Indonesia pun juga bisa, menurut saya ya, ini menang. Saya melihat statistiknya di Kyrgyzstan ini, saya melihat statistiknya juga menurut saya biasa-biasa saja. Kan di sini saya melihat di tahun 2023 untuk Kyrgyzstan ini selama 14 kali penampilan di tahun ini ya, ini semuanya hampir rata-rata itu presentasinya 90% kalah teman-teman ya. Ketika melawan di sini teman-teman ya, saya melihat ketika melawan Syria, kemudian melawan Jordania, nah semuanya ini kalah teman-teman. Melawan Bangladesh juga kalah, kemudian melawan Vietnam kalah, nah terakhir menang ini melawan Uni Emirat Arab
dan juga di sini saya melihat saat melawan Vietnam juga menang. Sisanya itu kalah, bahkan di pertandingan terakhir ya melawan Korea Selatan dan juga melawan Qatar ini juga kalah. Artinya dengan statistik yang menurut saya ini juga buruk. Artinya kita bisa melihat bahwa Kyrgyzstan ini dengan kompetensi dan komposisi, walaupun ada pemain-pemain keturunannya, Indonesia menurut saya dengan market value 50,84 miliar ya, menurut saya Indonesia bisa lah untuk bisa mengimbangi atau bahkan memenangkan laga, karena menurut saya ini pertandingan pertama melawan Kyrgyzstan. Jadi ya harapannya ini bisa dimenangkan agar nantinya untuk pertandingan selanjutnya melawan China Taipei itu kita lebih mudah. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini saya melihat bahwa yang kedua, pertandingan kedua nanti akan bermain melawan China Taipei. Nah, China Taipei ini juga kita ketahui ketika melawan Indonesia di Solo kemarin, yaitu menjadi bulan-bulanan. Tetapi bagaimana dengan komposisi yang ada di Asian Games ini? Tentu komposisinya juga berbeda, karena saya melihat bahwa China Taipei ini juga akan mengandalkan beberapa pemain yang memang di situ dia bisa nantinya ya untuk menjadi komposisi kuat utama. Karena China Taipei ini rata-rata ya saya melihatnya memang rata-rata memang berada di liga kampus ya rata-rata pemainnya. Maka dari itu tak heran ya di sini rata-rata market value-nya hanya 800 miliar, 434 miliar. Nah, paling tinggi ini adalah Well Jiuhang di sini 1,74 miliar yang saat ini bermain untuk salah satu klub besar juga di China Taipei, yakni Athletic Club Taipei. Nah, untuk statistik pertandingan dari China Taipei ini juga saya melihatnya kurang lebih ya mirip dengan Kyrgyzstan. Tetapi saya melihatnya untuk China Taipei ini ya belum sama sekali di tahun 2023 ini menang. Nah, ini 14 laga atau 14 pertandingan terakhir ya itu semuanya kalah, dan di sini hanya imbang 2 kali saat melawan Palestina dan juga di sini melawan Kamboja itu imbang, sisanya adalah kalah dan termasuk dikalahkan Indonesia 9-0 di waktu yang lalu. Nah, ini sebenarnya dengan market value di sini 14,86 miliar ini menjadi keuntungan bagi Indonesia nantinya. Apakah Indonesia bisa menjadi lawan yang memang sangat mengerikan saat melawan China Taipei seperti di Solo? Tentu kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya peta kekuatan selanjutnya di sini saya melihat Korea Utara. Nah, Korea Utara ini market value-nya juga menurut saya juga rendah ya, 20,42 miliar, dan rata-rata pemainnya ini ya seperti China Taipei hampir mirip karena mereka juga memiliki sistem kompetisi di liga fakultas atau di liga kampus. Nah, yang tidak ada klubnya ini adalah pemain-pemain yang berada di liga kampus, dan ini salah satu pemain tertinggi yang juga sudah membela Korea Utara senior ya, yakni Chung Song Park. Nah, di sini dia memiliki market value 4,3 miliar. Sedangkan pemain-pemain lainnya itu juga sama tonton ya, tapi rata-rata juga lumayan tinggi seperti Kuk Chol Jang ini ya, dia saya melihat di sini market value-nya 5,21 miliar dan dia bermain di salah satu tim besar juga di sini yakni Hai Huabul SC. Kemudian di sini juga saya melihat Yoo Song Kim ini market value-nya juga sangat tinggi sebagai posisi striker. Dia saat ini bermain untuk 4,25 SC. Nah, kemudian untuk statistiknya saya akan melihat statistiknya. Oke, sebentar. Nah, untuk statistik dari Korea Utara ini menurut saya juga stabil ya. Dalam artian di sini juga banyak kalahnya ya. Di sini saya melihat dia 6 kali kalah, kemudian 4 kali imbang dan juga 5 kali menang. Nah, artinya kita bisa melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga musuh kita ini ya menurut saya standar saja. Seperti China Taipei itu ya kita tahu juga malah jauh di bawah kita. Nah, sedangkan kita akan melihat bahwa Indonesia U23 ya terkhusus ini ya itu market value-nya di grup ini ya, di grup ini itu paling tinggi ya, ini 73,44 miliar. Walaupun itu dikurang ya dengan pemain-pemain seperti Ivar Jenner, kemudian Rafael Struy, kemudian Elkan Bagot. Tetapi dengan dikurangnya pemain itu ya menurut saya tidak masalah, karena memang
mereka juga memiliki tanggung jawab di klub, dan kita juga masih memiliki pemain-pemain pelapis yang sangat bagus juga seperti Hugo Samir, kemudian ada George Brown yang memang sudah dipanggil oleh Coach Indra Safri. Dan di sini pun untuk statistik dari timnas Indonesia, saya melihat terlebih dahulu ya untuk statistik di tahun 2023 ini. Oke. Nah, ini rata-rata Indonesia itu menang, bahkan Indonesia tidak pernah imbang di tahun 2023. Tetapi saya melihat bahwa Indonesia itu melakoni 6 kali kekalahan ya di laga tahun 2023 ini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali kemenangan. Dan menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong ini pun sangat luar biasa. Dengan 6 kali kalah dan juga 9 kali menang, artinya presentasenya itu juga dibanding dengan 3 tim yang akan menjadi lawan kita nanti itu lebih baik ya. Mungkin sebagai antisipasi, karena saya melihat ada beberapa pemain baru ya, itu belum terlalu padu, jadi ya harapannya kita tidak bisa terlalu menyepelekan bagaimana permainan dari lawan-lawan kita nanti. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia saat melawan beberapa negara tersebut di Asian Games? Apakah kalian yakin nantinya Indonesia mampu untuk bisa memenangkan 3 laga ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.